Dewa Medis Terkuat. Bab 293. Memangnya kenapa kalau itu keluarga Feng? Apa aku takut padamu? Jujur saja, aku yang memerintahkan penangkapan orang-orang itu. Bukan hanya aku yang akan menangkap mereka, tapi kau juga tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Feng Chuncang menggigil. Kau bahkan ingin menyentuhku. Berani sekali kau. Aku akan menelepon dan memberitahu keluarga Feng sekarang juga. Percaya atau tidak, aku akan memastikan kau tidak akan melihat matahari besok. Xiao Chen mengayunkan tangannya dan menamparkan Feng Chuncang lagi, menyebabkan dia terlempar mundur sekali lagi di tempat. Setengah giginya hancur berkeping-keping, tidak ada satupun yang utuh. Mengancamku. Apa kau benar-benar mengira aku, Xiao Chen, takut? Zhang Xinyu, panggil dia dan tangkap dia. Biarkan dia memukulku. Aku ingin melihat apa hebatnya pasukan Suzaku yang terkenal itu. Setelah mendengar perintah itu, Feng Chuncang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Setelah Xiao Chen menjentikkan lengan bajunya dan pergi agak jauh, Feng Chuncang memuntahkan seteguk darah. Dasar brengsek. Xiao Chen, tunggu saja aku. Aku akan memberitahumu bahwa keluarga Suzaku adalah eksistensi yang tidak bisa kau ganggu. Setelah mengatakan itu, dia langsung mulai menelepon. Panggilan telepon ini segera membuat kota ajaib yang baru saja tenang selama 2 hari, kembali menjadi misterius dan tak terduga lagi dalam sekejap mata. Untuk sesaat, baik kelompok naga maupun keluarga lainnya terjerumus dalam keterkejutan hebat. Keluarga Dongfang menerima pesan semalam. Ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan Xiao telah menyinggung seseorang dari keluarga Feng. Orang-orang kuat dari keluarga Feng sedang bergegas ke sini. Saat ini, mereka berjarak kurang dari 20 menit dari kota sihir. Excalibur Timur, mata sedikit menyipit. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Feng juga akan diberangkatkan. Keluarga Feng. Namun, dengan kehadiran orang itu, Tuan Xiao mungkin akan mendapat masalah kali ini. Segera beritahu keluarga Dongfang, semuanya bersiap, kita harus berdiri di belakang Tuan Xiao dan mendukungnya. Tidak peduli apapun konsekuensinya, kali ini, ia harus mendukung Xiao Chen. Bagaimanapun, sebuah negara kepulauan terlibat dalam masalah ini. Dongfang Yueri tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ayah, apakah ayah benar-benar sudah memikirkannya? Meskipun Xiao Chen sangat kuat, dia tidak mudah untuk berhadapan dengan orang-orang di belakang pasukan Suzaku. Itulah pendeta Suzaku. Dongfang Zhenjian tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Di antara 9 pasukan negara Yan, kecuali pasukan Dewa Perang yang kemudian didirikan oleh Shen Junlin, 8 pasukan lainnya dibagi menjadi 4 legiun di Tenggara, Barat Laut, dan Timur Laut, dan 4 legiun termasuk naga biru, burung merah, harimau putih, dan kura-kura hitam. Keempat legiun ini sebenarnya didukung oleh 4 penguasa besar negeri Yan. 4 penguasa besar negeri Yan juga merupakan dewa yang kuat, tetapi mereka dapat menggunakan kekuatan 4 simbol negeri Yan dan meminjam kekuatan bumi dan bintang untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan besar yang mulia terletak pada kenyataan bahwa ia berada di wilayah negara Yan. Kekuatan mereka tidak terbatas. Kekuatan keempat simbol tersebut memberi mereka kekuatan luar biasa. Meskipun setelah meninggalkan negeri Yan, mereka hanya dewa-dewa kuat biasa, tetapi selama mereka berada di negeri Yan, mereka tak terkalahkan. Inilah sebabnya mengapa tidak ada seorang pun di negeri Yan yang berani menyerbu sesuka hati, tetapi di saat yang sama, negeri Yan tidak akan menyerbu negara lain sesuka hati. Tentu saja, negeri Yan bukanlah satu-satunya negara di dunia yang memiliki semua ini. Selain negeri Yan, ada pula tangan kiri dewa dari negeri F, Dewa Serigala Bayangan, dan Yamata no Orochi dari negeri kepulauan. Orang-orang ini juga dapat menggunakan lokasi geografis khusus mereka untuk menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, Xiao Chen belum menunggu pertempuran yang menentukan dengan King Long, tetapi sebaliknya harus menghadapi keluarga Feng terlebih dahulu. Ini sama saja dengan Xiao Chen menghadapi Yang Mulia Suzaku terlebih dahulu, yang mana sungguh bukan langkah yang bijaksana. Namun, keluarga Dongfang mereka tidak punya pilihan lain selain berharap agar Xiao Chen tidak dikalahkan oleh cobaan ini. Pada saat yang sama, keluarga Jiang Besen dan keluarga Namong juga menerima informasi tersebut untuk pertama kalinya. Semua orang segera mengumpulkan kekuatan mereka dan bergegas menuju kota iblis. Tetua kelompok naga juga menerima berita tersebut. Dia sama sekali tidak meragukan keaslian berita itu. Dengan karakter Xiao Chen, dia pasti bisa melakukan hal seperti itu, sesuatu yang akan membuat keluarga Feng gila. Orang-orang ini benar-benar gila. Penatua,
Daripada mengatakan bahwa Korps Suzaku gila, lebih baik mengatakan bahwa Xiao Chen gila, kan? Tidak ada seorang pun yang tidak berani diprovokasi oleh anak ini. Tanpa mengatakan apapun lagi, hanya berbicara tentang bangsa Yan kita, lihatlah siapa yang telah disinggungnya. Kelompok naga, Korps Wilayah Selatan, Korps Wilayah Timur. Saat ini, Yang Mulia Naga Biru baru saja menantangnya untuk berduel, dan dalam sekejap mata, dia telah memprovokasi Korps Suzaku lagi. Apa pendapatmu tentang ini? Melihat bawahannya yang terus mengeluh, Sang Tetua Agung tidak dapat menahan tawa dan menangis. Lalu kenapa kau tidak mengatakan bahwa anak ini telah mengalahkan semua orang yang diprovokasinya? Inilah yang membuatnya begitu kuat. Namun, Tetua Agung, kali ini, dia telah menyinggung pasukan Suzaku. Akankah Yang Mulia Suzaku memberinya wajah yang baik? Sang Tetua Agung mendesah pelan. Aku tidak tahu apakah aku harus memberinya wajah yang baik atau tidak, tetapi aku tahu satu hal, jika Yang Mulia Suzaku tidak pergi malam ini, semua orang di keluarga Feng akan menderita kerugian besar. Haruskah kita pergi melihatnya? Lihat. Lihat apa? Apa hubungannya dengan kita? Kita hanya perlu duduk diam dan menunggu pertempuran yang menentukan antara Kaisar Pedang Naga Biru dan Xiao Chen. Sebelum itu, bahkan jika dia menggali semua kuburan leluhur kita, kita harus menanggungnya. Sang Tetua Agung benar-benar ketakutan. Orang ini, Xiao Chen, adalah seorang penjahat yang tak tertandingi dan Tong Mesiu yang bisa meledak kapan saja. Kehancuran Goryeo adalah contoh terbaik. Setelah sekian lama, Tetua Agung telah mengetahui dalam hatinya bahwa sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia tidak boleh memprovokasi Xiao Chen dengan mudah. Bahkan jika aku menghampirinya dan bersikap seperti orang baik. Pada saat ini, di arah tenggara, awan gelap juga bergerak cepat menuju kota iblis. Seseorang dapat mengetahui sekilas betapa kuatnya energi kekerasan itu. Awan gelap melaju kencang disertai kilat dan guntur, percikan api dan kilat menyambar sepanjang jalan. Kemanapun mereka lewat, mereka menindas orang lain dan membuat mereka sulit bernapas. Di bawah, banyak orang awam tidak dapat menahan rasa takjub setelah melihat tontonan ini. Bu, lihat, sepertinya ada burung phoenix terbang di langit. Jangan bicara omong kosong, tidak ada burung phoenix. Kamu pasti terpesona. Ayo pergi, itu hanya awan hujan, sebentar lagi akan turun hujan. Kita harus pulang dan mengambil pakaian. Orang dewasa tidak dapat melihat bentuk awan gelap. Hanya mata polos anak-anak yang bisa menemukan keanehan di dalamnya. Di tengah kilat dan guntur, awan gelap akhirnya mendekati kota iblis. Xiao Chen, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh seseorang dari keluarga Fengku? Keluar. Bab 294. Awan burung vermilion, bagaikan seekor binatang iblis, memasuki kota iblis dan mengacaukan seluruh situasi di kota iblis. Tiba-tiba terjadilah badai yang dahsyat. Beberapa orang dari keluarga Dongfang tiba di atas kota iblis sesegera mungkin. Saudara Feng, apa yang terjadi hari ini bukan salah Tuan Xiao. Tenanglah, mari kita duduk dan bicarakan ini. Jangan coba-coba mempermainkanku. Pedang Ilahi Timur, kota sihir adalah wilayahmu. Seseorang dari keluarga Fengku telah mendapat masalah di sini, dan aku bersikap sopan dengan tidak menimbulkan masalah untukmu. Keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan membunuhmu juga. Pedang Ilahi Timur tampak jelek wajahnya. Saudara Feng, kita semua dari kerajaan Yan, mengapa kita harus bertengkar satu sama lain? Kamu tidak perlu mendengarkan fitnah para penjahat. Diam. Keluar saja dari sini atau aku akan melawanmu. Ambil keputusan dengan cepat dan jangan buang-buang waktuku. Kepala keluarga Feng seganas api, dengan gelombang energi merah menyala mengelilingi tubuhnya. Gelombang energi ini membuat awan gelap di langit menjadi agak kemerahan. Itulah energi unik keluarga Suzaku. Selama latihannya, mereka selalu dekat dengan energi api, yang memungkinkan mereka memadatkan sejumlah besar daya api, cukup untuk membakar segalanya. Begitu Anda mulai bertarung, efektivitas tempur Anda akan meroket. Pedang Ilahi Timur, dengan ekspresi tegas. Saudara Feng, jika kamu benar-benar ingin menyerang Tuan Xiao, keluarga Dongfangku tidak akan pernah mengizinkannya. Jika kamu benar-benar tidak bisa menghentikannya, maka kamu bisa melakukannya sekarang. Jika kau ingin menyentuh Tuan Xiao, kau harus melangkahi mayatku. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ayo. Begitu kata-kata itu terucap, 7 kaisar bela diri di belakang Feng Ruo secara bersamaan berubah menjadi 7 sinar cahaya merah dan hijau, menyerbu langsung ke arah pedang Ilahi Timur. Meskipun mereka tidak berada di alam dewa,
mereka masih dapat mengalahkan pedang ilahi timur dengan mengandalkan kekuatan burung vermilion. Ini adalah salah satu kekuatan tentara 4 simbol, yang dapat menambahkan serangan energi atribut. Kekuatan Suzaku adalah api dan angin. Kekuatan angin dan api saling melengkapi, dan kekuatan mereka tiba-tiba meningkat dalam sekejap mata. 7 Kaisar Bela Diri, yang dipimpin oleh 2 Kaisar Bela Diri bintang 10, menggabungkan kekuatan angin dan api untuk membentuk hantu burung vermilion, yang langsung menuju pedang ilahi timur. Orang tua pemegang pedang ilahi Dongfang menarik napas dalam-dalam, tidak berani ceroboh sedikit pun, dan segera menampilkan kekuatan pedang tertinggi keluarga Dongfang. Hampir pada saat yang sama ketika hantu burung vermilion tiba, energi besar terpancar dari dadanya. Saat ia menyatukan kedua tangannya, energinya berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat lurus ke depan. Ledakan. Pada saat kedua kekuatan saling bertarung, pedang ilahi timur terhempas kembali di tempat. Kekuatan burung vermilion jelas lebih kuat dari keterampilan pedang tak tertandingi milik keluarga Dongfang. Sekalipun dia telah mencapai tingkat pertama alam ilahi, dia masih merasa rendah diri terhadap mereka. Kekuatan benturan yang sangat besar menyebabkan dia menderita luka dalam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan darah dari sudut mulutnya. Ayah! Ketika saudara-saudara keluarga Dongfang melihat pemandangan ini, mata mereka memerah dan dipenuhi amarah. Mereka ingin segera menolong pedang ilahi Dongfang. Namun, pada saat ini, 2 kekuatan yang lebih dahsyat tiba-tiba melesat keluar dari arah barat dan selatan. Minggir! Kau bukan tandingan mereka. Kalau kau maju, kau hanya akan membebani Pak Tua Dongfang. Sosok Dongfang Yaori dan rekan-rekannya tiba-tiba berhenti, lalu 2 sosok, satu di kiri dan satu di kanan, datang ke belakang pedang ilahi Dongfang pada saat yang sama, dan menyerang pada saat yang sama, menyerang bagian belakang pedang ilahi Dongfang. Pada saat ini, bayangan Buddha emas dan bayangan iblis hitam dan merah dilepaskan dari sisi kiri pedang ilahi timur. Di sisi kanan pedang ilahi timur, terungkap kekuatan ilahi yang tidak lebih lemah darinya. Pada saat ini, hampir 3 energi ilahi meledak pada saat yang sama, langsung memukul mundur hantu Suzaku. Ledakan. 7 Kaisar Bela Diri dari keluarga Feng mundur pada saat yang sama, dan pedang ilahi Dongfang tidak dapat menahan napas lega. Dia terengah-engah dan berkata, "Terima kasih Kaisar Suanyuan Wu dan Panglima Angkatan Darat Namong. Jika bukan karena kalian berdua, aku khawatir aku benar-benar tidak akan mampu menahan gerakan ini." Namong Chenlong berkata dengan ekspresi serius. Formasi Suzaku milik keluarga Feng memang kuat. Bahkan seorang kultivator tingkat dewa mungkin tidak dapat menahannya dengan mudah. Kekuatan 4 simbol memang sesuai dengan reputasinya. Keluarga Feng sedang tidak dalam kondisi pikiran yang jernih saat ini, tetapi meskipun kita bertiga sama kuatnya dengan mereka yang ada di alam dewa, kita tetap tidak boleh gegabah saat menghadapi keluarga Feng. Benar sekali. Feng Ruhuo belum bergerak. Di langit, Feng Ruhuo, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menyipitkan matanya, dan dengan ekspresi arogan di wajahnya, dia menatap Suanyuan Sitian, Dongfang Senjian, dan Namong Chenlong. Bahkan saat berhadapan dengan 3 tokoh setingkat panglima militer, dia tidak takut sama sekali. Kekuatan Suzaku jauh melampaui manusia biasa. Inilah kekuatan aturan milik negeri Yan. Dengan kekuatannya ini, dia tidak takut pada apapun. Mendengus dingin. Aku tidak menyangka Xiao Chen cukup cakap. Dia mampu menyerang keluarga Namong, keluarga Dongfang, dan keluarga Shen pada saat yang bersamaan. Tidak heran dia berani bersikap sombong. Dia berani menyerang orang-orang dari keluarga Fengku. Dongfang Senjian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudara Feng, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kali ini, keluarga Feng lah yang salah. Mengapa Anda harus begitu gigih? Tidak bisakah Anda duduk dan berbicara baik-baik? Aku bicara padamu, dasar hantu kepala besar. Xiao Chen menindas keluarga Fengku karena kami tidak punya siapa-siapa. Di kota sihir, dia secara terbuka menahan murid-murid keluarga Fengku. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana keluarga Feng bisa bertahan hidup di negeri Yan di masa depan? Anggota keluarga Feng, dengarkan perintahku, bunuh dia dan jatuhkan kepala bocah Xiao Chen itu. Ketiga orang ini serahkan padaku." Ya. Atas perintah itu, 7 kaisar bela diri dari keluarga Feng jatuh ke tanah pada saat yang sama, tetapi 3 pria pedang ilahi timur tidak berani bersantai dengan mudah dan mengejar. Tidak ada jalan. Meskipun hanya ada Feng Ruhuo di sisi lain, bonus yang dibawa oleh kekuatan Suzaku adalah sesuatu yang tidak bisa mereka anggap enteng. Tanda seru. Dan di bawah, begitu ketujuh orang itu bergegas turun, Dongfang Yaori dan yang lainnya dengan cepat mengisi celah itu.
4 kaisar bela diri dari keluarga Dongfang, 3 kaisar bela diri dari keluarga Namong, dan 3 sisanya dari 4 kaisar bela diri dari keluarga Shen. Total 10 kaisar bela diri dicegat pada saat yang sama. Kota Iblis adalah wilayah keluarga Dongfang. Kami tidak akan pernah membiarkanmu menginjakan kaki di sana. Keluarga Namong tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Tuan Xiao. Tentara Dewa Perang ada di sini, di depan, tidak ada jalan yang diizinkan. 10 kaisar bela diri berbaris dalam formasi pertempuran, seperti tembok besi, untuk mencegah 7 kaisar bela diri dari keluarga Feng bergerak maju. 7 kaisar bela diri dari keluarga Feng memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Sekalipun kalian bersepuluh, kalian pasti tidak akan mampu menahan formasi Suzaku milik keluarga Fengku. Mundurlah. Kita semua adalah kaisar bela diri bangsa Yan. Tidak perlu menghabiskan kekuatan tempur bangsa Yan. Kaisar keluarga Feng tampak bangga. Memiliki kekuatan Suzaku adalah modal keluarga Feng untuk berbangga diri dalam segala hal. Ini juga alasan mengapa keluarga Feng sangat marah ketika Xiao Chen menahan orang dari keluarga Feng. Sebagai legiun terkuat kedua di negeri Yan, keluarga Feng berada pada posisi kedua setelah legiun naga biru dalam hal kekuatan. Mereka adalah yang kedua setelah kaisar dan di atas semua orang. Bagaimana bisa seseorang yang begitu berkuasa dipermalukan? Bersambung.